Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa bukti kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Apakah cukup hanya sekedar kita dibaptis? Atau sudah cukupkah kita hanya sekedar sibuk melayani dan tampil merasa sudah cukup beriman? Kita harus ingat, kualitas kerohanian kita tidak dilihat dari tampilan luar kita. Hanya penghayatan dan ketaatan kita pada firman Tuhan secara terus-menerus, itulah yang membarukan hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus tahu bahwa iman sejati kepada Kristus tidak terletak pada hal-hal lahiriah, tetapi juga perubahan dan hidup baru, serta bermegah hanya dalam salib Kristus. Di tengah-tengah keriuhan yang terjadi di Galatia, di mana para ahli Taurat dan orang Yahudi suka menonjolkan diri secara lahiriah, termasuk dalam hal hidup keagamaan. Mereka menganggap diri saleh dan suci karena menaati segala ketentuan Taurat, sehingga memaksakan orang lain untuk menaati hukum Taurat karena tidak ingin dianiaya salib Kristus, dan agar mereka bisa bermegah dan bangga telah berhasil memaksa orang lain tanpa ada Yesus di hati mereka. Paulus menulis surat kepada jemaat yang sangat ia kasihi. Ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin seperti orang-orang Yahudi. Ia sekali-kali tidak bermegah atas hal-hal lahiriah. Ia hanya mau bermegah dalam salib Kristus. Yesus Kristus telah mati di salib, sehingga semua orang percaya menjadi ciptaan baru. Hal-hal lahiriah seperti sunat ataupun tidak bersunat tidak harus dipermasalahkan, karena tidak ada artinya. Hal paling penting dan bermakna adalah iman kepada Kristus yang menjadikan ciptaan baru. Sebab sunat tidak menyelamatkan. Meskipun di kalangan orang Yahudi sunat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan jika mau selamat. Keselamatan yang diperoleh setiap orang bukan dari usaha diri, tetapi merupakan anugerah Tuhan dalam peristiwa salib. Mereka yang telah diselamatkan dan hidup sebagai ciptaan baru akan mengalami sukacita, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan dalam kehidupannya, dan mereka hadir sebagai saluran berkat Tuhan. Pada dasarnya sunat tidaklah mempunyai arti lagi, karena satu-satunya yang penting adalah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Apa gunanya seseorang bersunat tetapi hidupnya jauh dari Tuhan? Paulus menekankan bahwa ia hanya bermegah dalam salib Kristus, bukan dalam hal-hal lahiriah seperti sunat. Paulus menekankan bahwa yang penting bukanlah soal bersunat atau tidak bersunat, tetapi menjadi ciptaan baru. Dan Paulus berdoa agar damai sejahtera dan rahmat
menyertai semua orang yang telah hidup baru dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala bahkan sering sebagai pengikut Kristus, kita lebih fokus pada hal-hal lahiriah daripada fokus kepada hal-hal batiniah. Kita lebih fokus membangun bangunan gereja yang sangat megah, tetapi kita lupa fokus untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita sering menghabiskan waktu dalam memperdebatkan hal-hal yang tidak begitu penting, tetapi tidak punya waktu untuk memperbincangkan hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang paling mendasar untuk membangun keimanan kita kepada Kristus. Manakah lebih penting menyunatkan Tuhan di dalam hati daripada hanya terus mempersoalkan antara yang bersunat dan tidak bersunat, atau antara yang dibaptis dipercik atau dibaptis ditenggelamkan, antara mimbar gereja di sebelah kiri atau di sebelah kanan, dan lain-lain yang sering dipersoalkan. Bagi Tuhan, itu tidak penting, bersunat atau tidak bersunat. Bersunat bukan lagi sebagai kewajiban yang paling penting, tetapi melakukan perintah Tuhan dan beriman kepada Tuhan, itulah yang paling utama. Sunat hati jauh lebih penting daripada sunat fisik. Apalah artinya fisik disunat, tetapi hati tidak? Apalah artinya melaksanakan hukum Taurat jika tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita masih fokus mempersoalkan hal-hal lahiriah yang tidak membangun keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, kita semua bertanggung jawab untuk hidup dalam sikap yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Panggilan hidup kita adalah supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Jika semua pengikut Kristus mengalami lahir baru di dalam Kristus, otomatis akan berkata, berpikir, bertindak seturut firman Tuhan. Bukankah hidup ini akan sangat indah saat semua berlomba hidup dalam citra Kristus yang penuh kasih, kebenaran, dan kebaikan? Bukankah hidup ini akan indah? Semua menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semua menjadi berkat dan memberkati. Dan ini menjadi waktu yang sangat tepat bagi kita semua orang percaya untuk menunjukkan jati diri kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kita mulai dari diri kita pribadi masing-masing. Jangan ada yang merasa sudah benar, sudah sangat baik, sehingga sibuk menghakimi orang lain. Tuntut diri kita untuk berlaku benar dimanapun, kapanpun dalam keseharian kita, dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Fokuslah untuk menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Jika kita semua punya kesadaran bahwa kita sudah dibarukan oleh Tuhan untuk hidup baru dalam kebenaran Tuhan, aman damailah dunia ini. Dan ini tidak bisa kita lakukan dengan mengandalkan diri kita. Kita harus mau hidup berjalan bersama Kristus dan oleh Kristus. Biarkan Kristus yang berkarya, bekerja, berkuasa dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi berbeda dari dunia ini. Dan semua kita yang telah lahir baru di dalam Kristus bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan kita dengan tekun sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Apapun pekerjaan kita, mari kita kerjakan dalam kehendak Tuhan. Pekerjaan kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Buktikan kita sudah lahir baru melalui setiap perkataan kita yang memberkati, dan mintalah supaya senantiasa Tuhan memberi hati yang taat kepada kita. Tuhan telah memperlengkapi kita dalam segala kebaikannya selama kita diproses, dibentuk, dimurnikan, supaya kita sungguh-sungguh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tunjukkan Kristus dalam hidup kita. Itulah panggilan hidup kita, dan ini berlaku buat kita semua orang percaya. Dan mari kita berlomba sebagai pribadi yang sudah dibarukan oleh Tuhan, menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Jadilah kita semua sebagai pengikut Kristus yang dewasa dalam perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Tunjukkan Yesus dalam hidup kita. Tinggalkan pola hidup lama yang tidak membangun, yang tidak berguna, yang menghancurkan, dan mulailah berkomitmen hidup baru di dalam Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus, dan karena Kristus.
Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.